Halo, selamat malam, selamat hari Jumat para Jebretin, di mana kita akan menyambut weekend dan kembali akan sajikan berbagai pertandingan-pertandingan yang seru. Tapi sebelum kita ngomongin pertandingan yang seru, ada juga kita review dari laga-laga yang terjadi di tengah pekan kemarin. Ada yang lucu bernama MU. Apalah singkatannya terserah kalian, mau kalian bilang malas usaha, malas United, meleho United, dan lain-lain. Tapi memang MU secara ini emang pantas diomongin karena emang lagi lucu-lucunya, bukan karena kita menganut paham MU TV. Apalagi skornya juga cukup identik setelah kalah dari City di derby 3-0, kalah lagi lawan Newcastle dengan skor yang sama 3-0 tapi di Carabao Cup. Mau alasannya bukan prioritas, mau alasannya Piala Ciki, dibantai tetaplah dibantai. Langsung kita bahas sama Rizal, Mas Sabto, dan juga ada Aldi Bawazir di sana. Lawan Newcastle di kandang di Old Trafford, kok bisa dengan rotasinya Ya. yang katanya Newcastle juga lagi banyak pemain absen, pemain utamanya nggak ada, strikernya juga pada nggak ada. Kok bisa dia nggak bisa ngeladenin nggak usah menang lu deh, ngeladenin permainannya nggak bisa. Apa jalan sebagai wanita termuda lu deh? Ya gue prihatin ya, tapi gue jujur nggak senang. Gue justru prihatin sama pertandingan MU kemarin karena skornya juga jelas identik 3-0 dalam seminggu, kalah 2 kali 3-0 dan status mereka sebagai juara bertahan. Setelah kemarin di Carabao Cup terakhir yang lawan Palace itu kan juga rotasi tapi mainnya Ya, memuaskan bagus. gitu. Tapi akhirnya kemarin itu memainkan beberapa pemain rotasi tapi beberapa juga pemain intinya masih tetap stay di pertandingan itu ngelawan tim Newcastle yang notabene tanpa back murni, sepertinya tanpa back tengah murni Ya, sebenarnya tanpa dia. striker Mune juga. Iya betul, karena diganggu oleh cedera juga. Tapi United ini benar-benar secara kolektif mainnya jelek banget. Dan itu kan belakangan juga banyak yang minta tuh, tolong dong dicoba strikernya, dicoba dulu Martial, lini tengahnya cobain si Casemiro dan Mount. Akhirnya dicobain dan hasilnya kayak begitu. Menurut gue emang ini tim udah, gue khawatirnya emang udah siklusnya kan biasanya musim kedua United dengan pelatih baru tuh begitu kan. Kayak ketika keadaan udah mulai buruk, hasil-hasil udah mulai nggak datang ke arah mereka, mulai para pemain udah balik badan ke pelatihnya sendiri. Gue harap sih nggak begitu. Tapi gue harapkan setelah ini ya United, gimana sih cara mereka untuk bounce back? Gue nggak ngelihat cara mereka bounce back dengan squad yang ada. Jadi gue ngerasa ini tim yang emang udah kayaknya udah nggak percaya lagi sama kepemimpinan dari Ten Hag, dan dari pemain-pemain pun ya kalau boleh jujur di musim ini semuanya mainnya jelek, nggak ada yang bisa diharapkan dari pemain-pemain MU. Pemain-pemain sudah dicoba, yang pemain utama yang katanya menjadi salah satu biangnya adalah Rashid, Rashford dan juga Bruno Fernandes kan, tapi mereka diganti oleh Garnacho di kiri, ada juga seorang Mason Mount di sana. Nyata nggak works juga, Mas. Apakah memang ini yang menjadi alasan juga buat Ten Hag nggak pernah memainkan mereka ini menjadi starter dibandingkan Bruno sama Rashford yang nggak bisa tampil perform juga selama 10 pertandingan di Premier League? Ya, pasti dia punya alasan ya untuk kenapa mainin selalu Rashford, kenapa selalu mainin Bruno. Bruno jelas ban kapten dan penampilan paling konsisten walaupun levelnya di bawah ya. Maksudnya bukan konsisten bagus, tapi konsisten rata-rata aja terus gitu. Sementara ya Rashford naik turun. Cuman gua tadi nyorot yang lo singgung di awal tadi, malas usaha kayaknya. Kayaknya lebih ke itu mungkin yang paling tepat ya, sebutan yang paling tepat. Gua nggak ngelihat ini tim semua pemainnya nunjukin usaha untuk bermain bola. Ini tim diterobos gampang banget gitu loh, kayak tim divisi 4 gitu kalau kalau kita lihat gitu. Gampang banget mereka diterobos, gampang banget tim tuh meng-create chance terutama ketika transisi. Seolah-olah Garnacho kehilangan bola, jalan sehat aja gitu kan. Maksudnya kalau kalau tim yang in order lo bisa menjadi tim bagus, menjadi tim sukses di sepak bola sekarang itu gue ngeliatnya selalu second ball. Bola ketika lo kehilangan, lo harus coba rebut lagi. Recovery. Bahkan tim-tim kecil pun, Fulham, Brentford, semua main kayak gitu. Maksudnya lo kehilangan bola, lo rebut lagi. Sementara United sama sekali, semua pemainnya nggak ngelakuin itu. Jadi apa yang lo bisa harapin dari sebuah tim yang dari sisi mending punya gaya main deh, dari bermain simpelnya aja udah nggak bisa gitu loh. Sementara lo diharapkan memainkan sebuah filosofi lah istilahnya atau apa gitu. Tapi gue nggak ngeliat itu gitu. Kalau gue komparasi sama pelatih-pelatih lain, ya banyak yang kehilangan pemain juga, banyak yang nggak lengkap juga skuadnya. De Zerbi aman-aman aja tuh Brighton, kurang kehilangan apa sih tim, tapi dia masih punya identitas gitu. Postecoglou kehilangan striker terbaiknya sepanjang masa di Tottenham. Tapi dia bisa mainin sepak bola yang sesuai dia gitu. Perlahan-lahan bahkan Pochettino gue bilang ini pelatih yang udah mulai kelihatan arahnya gitu. Sementara United gue nggak ngelihat arah itu mau dibawa kemana gitu. Kan dari awal musim kan gue bilang ke lu juga kan, gue nggak ngelihat Ten Hag ini ada progres sama sekali dibandingkan musim kemarin. Bahkan sekarang decline. Dan ini kan sekarang pertanyaannya adalah eh,
apa ya, pro dan kontra terbagi nih di bagaimana fans MU yang bilang kalau butuh 4 tahun, Arteta butuh 4 tahun untuk bisa ada di papan atas gitu kan. Walaupun memang itu yang gue pertanyakan juga, MU 2 tahun pertama juga ngabisin cukup banyak. Di satu sisi identitasnya belum kelihatan. Sementara Arteta dengan Klopp di tahun keduanya permainan udah jalan, tapi kualitas belum ada. Tapi mereka sudah membangun fondasinya. Tapi ini MU belum. Nah, lo melihat ini gimana? Pro dan kontra bagaimana MU yang mendingan udah tungguin aja Ten Hag 4 tahun, ntar juga akan sama seperti Arteta dan juga Klopp. Atau memang ya ini namanya klub besar, Madrid kan nggak mungkin nungguin 4 tahun buat pelatih untuk bisa awards apa enggak kan, tanpa prestasi. Lu ngeliatnya seperti apa? Ya itu sebenarnya udah dijawab sama Panji, poinnya bahwa di MU ini nggak bisa seperti mungkin di Arsenal, mungkin di Liverpool, karena tekanannya terlalu besar. Mungkin levelnya seperti Madrid, levelnya seperti Barcelona, mungkin levelnya seperti Barcelona Bayern juga sangat amat tinggi, sangat amat dituntut untuk bisa bermain dengan performa setinggi mungkin. Dan kalau lu compare Liverpool dan Arsenal yang bisa sabar dengan Kloppnya, dulu pun MU juga sempat sabar dengan Sir Alex Ferguson. Kan Sir Alex Ferguson datang nggak tiba-tiba juara juga, nunggu 4-5 tahun, nunggu 4 tahun kalau Tapi nggak tahun salah. 80-an, Di. Yes, maksudnya kalau di compare ini sama MU-nya gitu. Dulu pun MU bisa, cuman sekarang nah baru gue masuk. Tekanannya berbeda. Cuma ada kondisi yang sedikit menguntungkan si Ten Hag. Kondisi di atas bahwa sekarang perpindahan kekuasaan, adanya soal masuk soal pemilik itu sedikit membantu Ten Hag bahwa gue yakin apapun terjadi dengan Ten Hag, apapun terjadi dengan MU musim ini, nggak akan ada istilahnya bahwa jobnya si Ten Hag ini dalam ancaman. Gue yakin aman-aman aja Ten Hag so far. Karena musim ini karena yes dia nggak memberikan identitas bagi klub, dia nggak memberikan performa yang bagus juga di atas lapangan. Yes bahwa di atas lapangan semuanya peran pemain, pelatih bertanggung jawab tetap. Karena dia memilih pemain itu, apa yang terjadi di ruang latihan, di ruang ganti, itu semua di tangan pelatih. Sebelum pertandingan, Ten Hag ngomong bahwa ada sign of improvement di latihan. Cuman setelah pertandingan, Ten Hag juga ngomong bahwa ya ternyata improvementnya hanya di lapangan, di lapangan training, bukan di ruang di tempat bermain, di tempat di gamenya. Artinya bahwa ya, dan setelah interview juga dia ngomong, ya kita tahu kita nggak bermain bagus, ya kita tahu kita nggak menunjukkan performa, ya nggak cuma Ten Hag, kita pun di Indonesia juga tahu lu nggak bermain bagus dan lu even nggak bermain. Sebagai konteksnya ya tadi udah dibahas sebelumnya juga sama Rizal bahwa ini nggak bermain, si Newcastle ini nggak bermain dengan back langganan mereka. Bayangin Emil Kraft sama Damet. Ini pemain yang even fans Newcastle-nya pun kayak lah masih di sini nih pemain gitu karena waktu kedatangan owner baru ini adalah dua nama pemain yang dianggap bakal dicoret oleh Eddie Howe untuk dia dapat duit gitu. Cuman dipertahankan oleh Eddie Howe dan semalam seperti ini kemarin juga waktu dijelaskan sama Mas Haryo, ini tim sebagai tim yang menggunakan counter press, jarak antara lini belakang dan tengah ini jauh banget. Dan saat Garnacho kehilangan bola, satu dia nggak track back, kedua di belakangnya ada Mabry sama si Mason Mount. Mason Mount itu pun gak kalah dibandingkan seorang Livramento. Nggak mau counter gitu, nggak mau ngepres balik untuk dia counter balik. Ini nggak dilakukan dan jarak dia ke back jauh banget. Newcastle backnya gue yakin nggak secepat fullbacknya si MU. Si Region dengan AWB gue yakin ini cepet-cepet banget. Tapi Newcastle bermain dengan penuh resiko. Lu bermain tinggi, tujuannya apa? Lu bisa narrow saat diserang dan lu bisa bermain lebar saat lu serangan balik. MU nggak begitu. Di saat bertahan lebar banget. Dan Newcastle luar biasanya ada pemain namanya Gordon, dia bermain screening enak banget, ngebawa Lindelof ke kiri, ngebawa Maguire ke kanan, gampang banget. Dan akhirnya ya kemarin jelas-jelas banget bahwa MU ini seperti yang kita udah bahas di hari Rabu juga, Nji, dia nggak main, sama sekali nggak main. Dan kemarin gue liat di Twitter siapa yang nge-tweet gue lupa deh. Ini Ivan Ferguson pun sulit memperbaiki MU yang saat ini. Dan sulit sekali. Gue nambahin juga ya kesempatan yang tadi soal Livramento itu sebenarnya kalaupun nggak transisi, mereka nggak ngerebuti bola. At least kalau dilakuin sama tim-tim macam Liverpool, City, Arsenal itu biasanya tactical foul. Lu perlu lakuin itu, jatoin aja berkorban untuk tim. Lu kartu kuning masih aman, lu terhindar dari kebobolan. Tapi itu nggak dilakuin sama Garnacho. Entah kenapa musim lalu gue ngeliat Garnacho salah satu pemain paling agresif. Kalau kehilangan bola dia langsung ngepres lagi. Tapi kalau untuk musim ini gue ngeliat dia ada slightly penurunan dari performa dia. Semua sih. Dan secara mayoritas, secara ini kolektif, semuanya kolektif menurun. semua drop banget. Tadi gue juga nyambungin soal interview Ten Hag lagi nih, gue sambungin juga yang dia bilang, interviewernya nanya kapan sih kita bisa ngeliat filosofi lo yang kayak di Ajax. Dia bilang ya kita nggak akan main kayak gitu lagi, kita akan main lebih direct. Tapi gue nggak ngerti kenapa dia ngomong gitu. Bahkan gue ngerasa dia nggak tahu sendiri apa yang dia ucapin, karena ucapan dia itu sama sekali nggak make sense. Karena dia bilang dia nggak akan main seperti Ajax, tapi pemain yang dia beli mayoritas adalah pemain-pemain yang udah dia mainin di Ajax. Karena agentnya sama, Zal.
Agent Ten Hag dengan agent pemain-pemain yang dibeli itu orangnya deketan, temenan. Ya, Jadi tapi gampang banget tuh diambil. ada beberapa juga nama-nama kan Ten Hag ini punya power untuk mendekatin pemain ya, kayak semacam si Amrabat. Boardnya sama sekali nggak menginginkan Amrabat, tapi si Ten Hagnya nge-push untuk ngedatengin itu. Dan ini gua ngerasa ini Ten Hag ini ya ada dalam situasi yang benar-benar horor. Bahkan kalau bisa dideskripsiin apa sih Ten Hag ini sekarang graveyard, gue bilang dia main di dalam kuburan dia Ya, sekarang. itu poin yang bagus Kesepian dari banget Rizal dia. sebenarnya. Siapanya Gravenberch Ini kan bukan kepengenannya si Glazers kan? Iya, Ini United kepengenannya Ten Hag. Iya. Kenapa Push. kondisi kayak begini lu salahinnya Glazers sih? Dan soal pemilik ya, maksud gua sejauh apa sih dampaknya ketika pemilih itu bisa mengubah ya, terutama untuk level United gitu. Kalau level Newcastle kan lu harus jelas gitu. Lu ganti pemilik. Tapi dia jelas kan maunya apa. Pelatih gua kayak gini. Pelatih gua maunya pemain yang ini. Pemain-pemain yang dibeli kan udah jelas, pemain-pemain yang willing to sacrifice themselves untuk main gitu, udah kelihatan gitu. Gua akan berseragam Newcastle, gua akan main. Sementara yang dibeli sama United kayak gitu. Apakah jaminan gitu loh? Kalau board ganti terus langsung flip lu bakal bagus? Gua juga nggak yakin itu. Makanya kenapa selalu yang disalahin tuh Glazer. upper board, semuanya salahnya tuh dari atas gitu tuh. Ya mungkin ada peran ya, tapi kan nggak sebesar itu untuk urusan di lapangan ya. Iya. Kalau kita bicara nong taktis segala macam mungkin gitu. Cuma kalau di atas lapangan, ya itu jelas pelatih. Urusannya pelatih. Ya ini end of the day kan mau gimana pun juga memang manajemen itu pasti kayak dalam soal transfer kemarin memang agak lambat ya memberikan keputusannya, uangnya berapa, budgetnya berapa, siapa pemain yang bisa dibeli. Tapi tetap aja kan, masa iya dengan sekarang kualitas KMU gini, lu mainnya kayak main Sheffield United aja harus bisa menangnya lewat gol penentu-penentu akhir-akhir kan. Tapi tadi akhirnya kan udah mulai ada hoax yang mulai beredar. Biasalah di tim di musim kedua MU ketika pelatihnya nggak bisa works lagi, mulai ada isu ruang ganti yang ngebocorin katanya pemain-pemain mulai nggak percaya sama taktiknya Ten Hag. Ada mulai yang suara sumbang katanya Ten Hag menganak emaskan beberapa anak-anak tertentu yang memang nggak perform tapi tetap aman posisinya. Itu benar nggak menurut kalian atau memang hoax doang yang dibangun setiap tahunnya, setiap kali MU lagi nggak works gitu? Sebenarnya nggak cuma MU sih, semua tim-tim besar pasti saat performa dia lagi gak bagus pasti digoyang sih. Apalagi ini MU pasti lebih gede goyangannya gitu. Jadi maksud gua dan wajar saat lo ada performa nggak bagus, baik pelatih, supporter, terus juga komunitas itu bakal mempertanyakan kredibilitas lo gitu. Dan di interview kemarin juga apakah ini kondisi terburuk saat lo ngelatih? Dia bilang iya. Gue nggak pernah dalam kondisi seburuk ini karena emang pengalaman dia di Ajax sama Utrecht doang kalau nggak salah. Sisanya asisten. Sisanya asisten gitu. Jadi dia memang belum pernah ada di kondisi yang melegitimasi bahwa lu siap menangani klub sebesar MU sih gitu. Di Ajax ya karena tantangannya juga nggak seperti MU dan saat ini lagi badai banget kan di MU dan gue ngeliat bahwa si Ten Hag ini pernah punya pengalaman yang sangat siap untuk menjalankan tantangan ini walaupun gue nggak melihat juga MU bakal mengganti pelatih karena MU pun belajar bahwa mengganti pelatih pun bukan menjadi jawaban. Dan bedanya sekarang mungkin dia di support sama board ya. Ya, so far masih. Beda sama era Mourinho gitu kan. Begitu ada masalah turun, player versus coach, ya coachnya di throw under the bus gitu kan waktu yang kemarin-kemarin kan juga ribut. Oleh pun juga. ya semuanya itu pasti ke arah ke pemain gitu kan. Gue mendingan buang pelatih deh dibandingkan gue ngestrukturisasi pemain lagi gitu. Nah, bagusnya bagi Ten Hag ya mungkin nilai positifnya ya dia didukung sama klub gitu. Cuman sampai kapan Ji kita bicara ini lo masih 6 bulan ya? Apa makanya sampai akhir tahun? Apanya? Kesempatan buat Ten Hag. Gua sampai akhir tahun dulu lihat finishnya posisi berapa. Desember untuk ini ada penambahan Akhir musim pemain. apa akhir tahun? Akhir musim. Ini. Tapi kalau dari gua pribadi ya, Tapi kalau kita ngomongin pelatih dulu ya, tadi kan udah ngomong isu soal Aldi ganti pelatih bukan jawaban, tapi kan pasti isu itu udah bakal muncul ya. Apalagi kan orang juga dulu percaya ketika Bully masuk, Potter ada proyek jangka panjang, nyatanya kelar juga cuma setahun gitu kan diganti oleh Pochettino. Godaan itu kan selalu ada melihat ada pemain yang ada pelatih yang lagi nganggur kayak Hansi Flick kemarin, masih ada Zidane juga, masih ada Ruben Amorim juga lagi cukup oke gitu kan. Apakah mungkin pelatih-pelatih ini menggantikan di musim depan gitu ketika Ten Hag nggak bisa finish di 4 besar, let's ya say. sebenarnya realistisnya mungkin, tapi gue harap jangan. Kenapa jangan? Karena Amorim gue suka. Ya gue nggak ngeledek. Gue tahu arah lu kemana. Latihan Liverpool. Gue tahu arah lu. Lucu terus. Bukan gitu. Sampai degradasi baru ganti pelatih gitu. Gini, walaupun belum ketemu MU Liverpool ya. Gini, kenapa gue harap Amorim gak datang? Karena gue highly rated Amorim juga karena dia diisukan mau ke Spurs juga waktu itu gantiin Conte, tapi akhirnya nggak jadi. Di Lisbon pun juga taktikal dia, identitas main dia jelas. Tapi kenapa gue bilang Ten Hag
ini jangan sampai di kick dulu. Karena ya siklus United nanti akan berulang terus gitu. Kalau MP si Ten Hag ini di kick, pemain-pemain yang ada sekarang kan pemain-pemain incarannya Ten Hag semua. Dan apabila Ten Hag pergi, pemain-pemain ini harus beradaptasi dengan pelatih yang baru lagi. Yang makin siklusnya nggak akan bullshit lah, siklus itu nggak akan selesai gitu gue Mas. bahas gitu kan, siklus 3 tahun, 4 tahun. Apa ya? Itu kan berulang terus ketika misalkan kita harus ngulang lagi dari awal, pemain-pemainnya adalah pemain yang dibeli dari pelatih sebelumnya. Iya. Tapi kan tim besar begitu. Madrid melakukan itu, Barcelona melakukan itu. Pemain-pemain yang sebelumnya ada nggak worse, ganti pelatih, ternyata ada juga yang bisa worse kan. Berarti Iya, kan memang iya. itu resiko dari Iya, tim besar. memang. Iya, makanya. Itu. Dan- Maksudnya pelatih yang gue sih lebih highly rated pelatih yang bisa manfaatin squad gitu. Iya. Maksudnya lu dapat pemain segini ya lu manfaatin. Ya itu yang tadi gue sebut-sebut De Zerbi. Ya walaupun De Zerbi bukan tim besar ya maksudnya. Iya ya maksudnya kan, secara tapi kan ego dia ruang bisa ganti dan bisa itu beda. manfaatin timnya. Gue dipretelin gue tetap bisa kok jalan gitu. Iya. Pelatih-pelatih yang banyak lah contohnya ya. Yang Ya Simeone pun menurut gua oke loh, walaupun mainnya sampah gitu ya, tapi dia negatif footballnya konsisten, identitasnya Iya, ada. jelas. Iya. Dia bisa mencuri juara La Liga Iya. walaupun orang bilang lagi musim Iya. pandemi, tapi dia tetap ada stay di Juara papan atas tetap. gitu menurut Iya. gua. sebelum pandemi 2013-14 juga lagi jago-jago Iya, juga iya kan kan. Barcelona sama Madrid juga, tapi mereka bisa nyolong ke situ. Jadi banyak contoh-contoh pelatih yang bisa manfaatin kapasitas squad yang ada, dan gua rasa mungkin aja gitu pelatih datang dan manfaatin squad yang ada di United justru bisa ngeflip kondisinya. Makanya kenapa di awal musim ketika lu kalau milih pelatih yang untuk di Chelsea bahkan ataupun di MU siapa? Gue sih langsung Zidane sih. Maksud gua pelatih lu harus sekaliber itu gitu yang kelihatan bisa handle ruang ganti, bisa handle betul-betul kebukti ya ruang gantinya dengan pemain-pemain besar gitu. Lu bisa nge-handle ruang ganti Ajax ya, gua nggak mau hitungan gitu. Maksud gua lu bukan levelnya Itu poinnya. kita bicara di level yang tertinggi ya, Liverpool, ya MU, ya Madrid, Barcelona kan pelatihnya yang bisa masuk itu. Secara strategi dulu Setien dibilang bagus, bisa nggak main ruang ganti? Nggak bisa gitu kan. Banyak juga ya yang kayak gitu. Jadi lu butuh pelatih yang betul-betul karismatik dipandang saat ini loh. Yang dibutuhin tuh yang seperti itu. Kecuali lo proyek jangka panjang yang gue bilang Chelsea itu mungkin proyeknya jangka panjang yang dibeli pemain-pemain muda. Ya makanya pelatihnya nggak melulu harus pelatih yang bisa langsung mengubah itu. Dan kalau ngomongin soal Ten Hag mimpin ruang ganti ini, gue dengar juga soal Varane nih. Soal Varane dia Ini katanya hoax nih katanya. iya, kalaupun katanya hoax, tapi kalau kita pikirin secara timeline ini ada benernya juga kalau gua rasa dia di derby Manchester sebenarnya tersedia tapi nggak dimainin. Ten Hag ngasih statement kalau itu taktik, tiba-tiba dia di Senin dan Selasa dia absen nggak datang latihan dengan alasan dia sakit. Menurut gue ini salah satu manajemennya kacau Ten Hag. Ten Hag ini agak Serius. apa sih yang salah dengan ucapan dia gitu? Menurut gue ada sesuatu yang salah dengan 2 bulan ucapan lalu dia, udah dengan ngomong. press conference dia. Karena kalau sampai Varane ini beneran ya katakanlah beneran bermasalah juga, berarti udah lengkap nih. Nah, 5 pemain dengan gaji Mas Haryo ini tengah urusan MU, taktik marah mentaktik semua. jago lah. Menurut lu kenapa Mas? Lu lebih milih Johnny Evans dibandingin Varane? Oh, Di mana taktiknya? Itu nggak Derby masuk lagi. akal. Makanya itu gue sampai ini. Derby, ini- bener. Ini Iya. jangan-jangan hoax dipelintir gitu kan. Tapi Sky Sports kayaknya nggak mungkin gitu. Gue bilang apakah benar? Makanya gue share ke lo juga anjing. Ini tactical Di mana dipancing letak sama pewawancaranya juga. Berarti secara taktik Johnny Evans lebih bagus. Lebih bagus, nah itu dia. Dibandingkan Varane. Yes, dia bilang gitu. Iya, iya. Wah, itu sih gue Oh, bilang. itu benar. Ujung tanduk cuy. Dan lo blunder itu untuk Blunder. mengatakan gitu kan. Makanya Maksudnya sekarang ini panas-panasin dengan bilang katanya Iya. Varane minggat gitu Iya, kan segala iya. macam nggak. Iya. Ya lu Kalau- gimana lu kalau jadi Varane? secara Lu teknik- lebih milih Johnny Evans, sorry itu saya Johnny Evans ya Ya cuman walaupun di permainan Johnny Evans Bagus. stabil ya, Fine, gayanya fine. main. Cuman kan kalau di compare sama Varane, ya gue tetap milih Varane lah. Dan Lebih- kalau lebih ngomongin lengkap. soal Varane, ini pemain yang selama dia bertahun-tahun di Madrid kurang lebih 8 tahun nggak pernah punya masalah dengan pelatih. Ya, Tapi Casemiro kalau sampai juga. ini terjadi, menurut gua tanda tanya besar harus diarahkan ke Ten Hag sih soal manajemen dia di ruang ganti itu. Ya Will sih lah ini soal Semoga stay ya. nasib Ten Hag ini kan akan dilihat dari berbagai pertandingan ke depannya termasuk di lawan Fulham. apa nih? Fulham dulu. Fulham dulu. Situ Selanjutnya Champions. lawan Copenhagen. Copenhagen di Liga Champions sebelum jeda internasional. Apabila menang mungkin akan sedikit meredakan situasi yang tegang banget menuju jeda internasional. Tapi kalau kalah lagi ini mungkin akan menjadi krisis yang juga makin digoreng oleh media dan mungkin makin berat buat Ten Hag untuk melanjutkan musimnya sampai akhir musim. Walaupun ya kalau manajemen katanya masih backup sampai akhir musim sambil menunggu nanti situasinya pergantian dari CEO-nya apakah benar Radcliffe akan di approve apa enggak sambil melihat nanti situasinya. Tapi kalau kalian buat para jebret tim yang mungkin lagi jalan di mall lihat orang-orang di pojokan lagi sendu di food court lagi diem aja merenung atau lagi masuk lift dia ngadep belakang di pojokan tandanya dia adalah fans MU mungkin ya atau tepok punggungnya, tepok pundaknya. nah itu tepuk pundaknya asal jangan lagi
Hey. Ya oke itu dia pokoknya fans MU pokoknya lagi sendu, lagi sedih. Kita tunggu aja mungkin di minggu ini ada kemenangan yang bisa membuat mereka ceria. Kita lanjut dengan topik yang nggak kalah serunya. Coba Jal, tepuk pundaknya, Usai Jal. yang satu ini.